Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat semua di seluruh penjuru Indonesia. Di belahan timur sudah pukul berapa ya sekarang kalau di belahan timur ini? Sekarang pukul 10.41 kalau di belahan timur, di belahan tengah 9.41, di belahan barat 8.41. Tentu semuanya sehat dan mudah-mudahan kegiatan PPG ini diberi kelancaran. Jadi kalau ditanya PPG UM, jawabnya menjadi guru profesional Indonesia. Ya, diingat-ingat nanti ujian keluar nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan dengan sistem perkuliahan di PPG, saya akan kenalkan dulu tentang visi, misi, dan tujuan PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Jadi kalau di Universitas Negeri Malang, Prodi, Program Studi Pendidikan Profesi Guru itu ada di Pasca Sarjana. Ya. Ada di Pasca Sarjana, visinya Bapak Ibu harus, kenapa tadi salamnya kok salam PPG UM itu adalah menjadi guru profesional Indonesia, itu sebenarnya sesuai dengan visi Prodi PPG. Menjadi penyelenggara pendidikan profesi guru yang unggul dan menjadi rujukan. Unggul dan menjadi rujukan itu disingkat guru. Jadi menjadi guru profesional Indonesia. Jadi untuk mengingat-ingatnya, PPG UM menjadi guru profesional Indonesia. Itu tidak lain adalah singkatan menjadi penyelenggara pendidikan profesi guru yang unggul dan menjadi rujukan dalam mempersiapkan guru profesional pada tahun 2023. Itu visi Prodi PPG, Bapak Ibu. Unggul artinya itu sudah ada, rujukan juga sudah ada. Misinya Bapak Ibu itu adalah melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan PPG yang bermutu melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, melaksanakan penelitian profesi guru dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan teknologi, ilmu sosial, seni, dan olahraga yang berorientasi pada publikasi nasional dan internasional. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan profesi guru. Tujuannya menghasilkan guru profesional yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dalam bidang pendidikan dan pendidikan profesi guru, menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan profesi guru, dan menghasilkan kinerja program studi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan profesi guru. Itu Bapak Ibu, tadi saya sudah memperkenalkan terkait dengan visi, misi, dan tujuan dari pendidikan profesi guru di Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu berdasarkan undang-undang guru dan dosen, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian sosial, dan menimbang tentang kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, melihat KKNI level 7 terkait pendidikan profesi, dan kompetensi abad 21 yang harus dimiliki oleh guru dan siswa, maka profil lulusan PPG
program studi PPG adalah guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang menguasai materi ajar, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Kalau melihat profil lulusan PPG yang luar biasa ini, tentu guru profesional yang dimaksud sudah cukup mumpuni dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini harapannya setelah lulus PPG akan menjadi guru profesional yang luar biasa seperti yang disebutkan dalam profil lulusan PPG ini. Dengan profil itu maka capaian pembelajaran lulusan Prodi PPG itu dikembangkan, yaitu yang pertama Bapak Ibu harus mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang merah itu, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Yang merah itu menjadi tekanan sebagai seorang guru harus memesona, penuh panggilan jiwa, penuh kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Tidak ada siswa setelah diajar oleh guru lulusan PPG ini menjadi siswanya takut sama gurunya karena gurunya sudah guru yang memesona. Dan tidak ada guru yang mengeluh lagi karena guru lulusan PPG itu adalah guru yang penuh panggilan jiwa. Mau tidak dibayar, tidak apa-apa. Yang penting di akhir bulan gajian. Itu ya Bapak Ibu. Baik, dan tentu mengajar tidak ada pamrih apa-apa, mengajar dengan kesepenuh hatian dan tentu membimbing siswa dengan murah hati. Baik, yang kedua itu mampu, jadi kemampuan yang harus dicapai oleh lulusan PPG yaitu mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi, higher order thinking, yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh dan berorientasi masa depan. Yang ketiga tentu capaian pembelajaran lulusan PPG itu diharapkan menguasai materi ajar termasuk yang advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa tentang kontennya, mengapa, tentang filosofinya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi pedagogik content knowledge atau TPEK, dan pendekatan lain yang relevan. Yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter Indonesia peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis dan humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung oleh hasil penelitian. Yang keenam, mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik sistem serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mampu mengembangkan diri. Ini yang penting setelah menjadi guru itu harus mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan
sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan inovasi. Mohon izin minum dulu. Terlalu semangat, jadi harus minum. Tentu Bapak Ibu dengan capaian pembelajaran ini, kalau sudah mencapai ini tentu Bapak Ibu akan betul-betul menjadi guru yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, ini adalah bidang studi yang diplotting PPG. Tentu Bapak Ibu akan ada di sini. LPTK yang menyelenggarakan PPG itu seluruh Indonesia ada 75. UM salah satu penyelenggara PPG dari 75 LPTK penyelenggara PPG. Tentu Bapak Ibu harus bersyukur sudah bisa bergabung ke UM karena tentu UM sesuai dengan visi misinya menjadi perguruan tinggi yang unggul dan menjadi rujukan dalam input, proses maupun outputnya. Baik, Bapak Ibu, maaf ini tadi ini belum mana tadi ya. Oke, sebentar. Bapak Ibu, untuk PPG angkatan keempat yang seperti saya sebutkan tadi, ini adalah bidang studi yang ada di UM. Angkatan keempat ini adalah angkatan yang terbanyak. Bapak Ibu patut bersyukur kenapa sebenarnya GTK itu tidak, jadi di awal tidak ada angkatan 4. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu ini termasuk yang dipanggil belakangan. Patut bersyukur kenapa sebenarnya angkatan 4 tidak ada, namun karena PPG Prajabatan tidak jadi, belum bisa dilaksanakan tahun ini, maka dana untuk PPG Prajabatan dialihkan ke PPG dalam jabatan yang akhirnya secara nasional angkatan 4 ini terpoting sekitar 23.000. Jadi mungkin kalau tidak ada pengalihan dana, Bapak Ibu masih harus antri tahun depan. Jadi harus disyukuri dan Bapak Ibu gunakan kesempatan ini, jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Baik, Bapak Ibu dalam perkuliahan PPG ini, kurikulum yang digunakan, jadi sebenarnya beban studi Bapak Ibu itu untuk PPG ini sama 36 SKS. Namun untuk PPG dalam jabatan ada 24 SKS yang di-RPL-kan, direkognisi pengetahuan lampau. Ada sehingga hanya 12 SKS yang Bapak Ibu laksanakan menjadi beban belajar selama ikut PPG ini. Apa itu? Yang pertama adalah mata kuliah pendalaman materi, nanti berbentuk kegiatannya analisis materi ajar berbasis masalah, itu sebanyak 15 SKS, 5 SKS. Yang kedua, bentuk lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, itu ada 3 SKS. Yang ketiga, bentuk praktek pengalaman lapangan atau PPL sebanyak 4 SKS. Jadi totalnya adalah 12 SKS. Tentu yang ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu dari PPG sebelumnya. Karena tahun ini semuanya sama. PPG kurikulumnya untuk 2021 ini. Dan Bapak Ibu patut bersyukur juga kalau di akhir ini tentu bisa belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Dan harapannya tentu akan menjadi lebih baik dari yang PPG sebelum-sebelumnya, angkatan 1, angkatan 2, ataupun angkatan 3. Baik, tahapan PPG untuk dalam jabatan ini, Bapak Ibu tentu sudah
merupakan guru dalam jabatan yang semuanya belum bersertifikasi. Bapak Ibu ini semuanya belum punya sertifikat pendidik dan tentu sudah lulus seleksi. Mungkin lulus seleksi akademiknya dulu tahun 2017 atau ada yang tahun 2018 atau ada yang 2019. Kalau ada dari Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat pendidik kok ikut lagi, saya tidak tahu karena tentu yang menyeleksi ini itu dari GTK lewat LPMP mungkin ya dan dinas. Jadi untuk yang ini prosesnya bukan di LPTK, tapi Bapak Ibu mestinya adalah guru yang belum punya sertifikat pendidik dan lulus seleksi akademik. Setelah itu Bapak Ibu tentu akan diseleksi lagi terkait administrasinya sudah cocok apa belum. Yang menyeleksi ini juga dari dinas dan LPMP dari GTK. Setelah itu Bapak Ibu diminta konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG. Bersedia atau tidak? Kalau Bapak Ibu tidak bersedia ya tidak apa-apa. Kalau bersedia nanti baru Bapak Ibu ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG. Nah, penetapan ini termasuk plotting Bapak Ibu ditempatkan di PPG mana. Tentu yang ada di sini plottingnya tentu di UM. Tidak bakalan yang plotting di UNM masuk ke UM. Nah, setelah Bapak Ibu ditetapkan, Bapak Ibu melakukan lapor diri. Nah, mungkin ada yang bimbang akhirnya tidak lapor diri juga tidak apa-apa. Tapi tentu yang ikut orientasi itu mahasiswa yang sudah lapor diri dan registrasi di akademik secara online ke UM ya. Nah, setelah Bapak Ibu lapor diri tentu sebelum ke pendalaman materi, Bapak Ibu sudah belajar mandiri selama 2 minggu. Dan selama belajar mandiri, belajarnya terserah Bapak Ibu bebas. Jadi belajarnya merdeka belajar, boleh belajar tengah malam, boleh belajar sambil nonton film, boleh belajar di bimbing yang lain, terserah. Tapi ada tagihan yang harus Bapak Ibu selesaikan, yaitu LK1. Dan LK1 itu akan Bapak Ibu unggah ke dalam kegiatan pendalaman materi. Mulai hari ini Bapak Ibu mengikuti orientasi dan mulai besok Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pendalaman materi selama 13 hari Bapak Ibu. Setelah pendalaman materi selesai, nanti di dalam pendalaman materi Bapak Ibu akan dibimbing oleh Bapak Ibu dosen. Namun ketika pengembangan perangkat, Bapak Ibu dibimbing oleh dosen dan guru pamong. Ini lamanya selama 14 hari. Walaupun SKS-nya lebih sedikit, namun harinya lebih banyak. Dan kelasnya akan dipecah menjadi 3 kelas kecil. Masing-masing akan dibimbing oleh guru dan dibimbing oleh dosen dan guru pamong. Setelah selesai pengembangan perangkat, Bapak Ibu akan mengikuti ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini adalah ujian untuk menentukan kelayakan Bapak Ibu untuk lanjut ke PPL atau tidak. Kalau Bapak Ibu lulus uji komprehensif, Bapak Ibu bisa lanjut ke PPL. Kalau tidak lulus, Bapak Ibu sampai di sini saja. Jadi, namun kalau tidak lulus, Bapak Ibu masih diberi kesempatan remedi sekali. 2 hari atau 3 hari setelah ujian yang pertama kalau tidak lulus. Namun harapannya semuanya bisa lulus. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti PPL di sekolah Bapak Ibu masing-masing selama 31 hari. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti akan dijelaskan bagaimana PPL di sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah selesai PPL, Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan uji kompetensi di akhir PPG yang meliputi uji kinerja dan uji pengetahuan. Kalau keduanya lulus, maka
Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai pengakuan Bapak Ibu sebagai guru profesional. Itu kira-kira Bapak Ibu tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Nanti berikutnya akan saya jelaskan satu-satu kegiatan ini mulai dari pendalaman materi, melanjutkan pengembangan perangkat dan seterusnya. Baik, jadwal Bapak Ibu seperti yang dijelaskan tadi Bapak Ibu, jadwalnya ini jadi Bapak Ibu ketika pembelajaran mandiri 16 hari ini berakhir kemarin, mestinya Bapak Ibu sudah membaca modul yang modulnya ada 6 dan sudah ada 6 yang profesional dan ada 4 yang pedagogik, dan tentu Bapak Ibu sudah mengisi LK1 yang sebanyak 6 modul itu. Nah, hari ini orientasi, besok pendalaman materi 14 sampai 28, 13 hari efektif itu Bapak Ibu kegiatannya hari Senin sampai Sabtu, kalau Minggu libur Bapak Ibu. Kalau ada hari libur nasional juga ikut libur. Tapi sepertinya Bapak Ibu tidak ada libur nasional sepertinya. Loka karya juga demikian 14 hari, nanti uji kompre 15, 16 atau 18 untuk yang ujian ulangnya. PPL-nya 31 hari efektif, itu sama PPL-nya Senin sampai Sabtu selama 31 hari. Mungkin kalau tidak ada perubahan 2, 3, 6, 7 Desember dan UP-nya 11 sampai 12 Desember. Baik, untuk pendalaman materi Bapak Ibu, jadi untuk yang 5 SKS itu apa saja yang dilaksanakan. Dalam tahapan pendalaman materi setelah Bapak Ibu melaksanakan belajar mandiri, ada 4 kegiatan yang dilakukan dalam pendalaman materi. Yang pertama itu Bapak Ibu menganalisis materi ajar modul bidang studi berbasis masalah. Jadi pada kegiatan ini Bapak Ibu akan diminta menyajikan permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak Ibu pelajari ketika belajar mandiri mulai modul 1 sampai modul 6. Nanti bersama dosen akan didiskusikan dan diselesaikan. Jadi bukan dosen nanti mengajari Bapak Ibu dari A sampai Z, tapi kegiatan itu berbasis masalah yang Bapak Ibu sudah berikan di LK itu. Ini Bapak Ibu. Setelah itu, setelah ini tuntas menganalisis materi modul bidang studi, Bapak Ibu tentu di kegiatan 1 itu diharapkan Bapak Ibu sudah mastering, jadi sudah menguasai materi modul bidang studi secara baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan kemampuan Bapak Ibu itu dalam kemampuan bidang studi itu dalam bentuk menyusun materi ajar berbasis masalah. Mungkin yang awalnya Bapak Ibu menjadi permasalahan, setelah Bapak Ibu pelajari di kegiatan 1 ini, sudah Bapak Ibu menguasai dan Bapak Ibu menuliskan materi itu dalam bentuk materi ajar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta menyusun seperti buku ajar gitu ya. Materi ajar kurang lebih untuk 1 kegiatan belajar. Setelah buku ajarnya, bahan ajarnya sudah disusun, Bapak Ibu baru menganalisis materi ajar yang modul pedagogik. Harapannya modul pedagogik ini Bapak Ibu bisa menyampaikan materi-materi pedagogik yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Ini bisa didiskusikan nanti dengan dosen. Yang terakhir, Bapak Ibu akan melakukan review dan dilakukan mulai analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogi, bidang studi, penyusunan materi ajar maupun modul pedagogik. Dan tentu
akan menyiapkan ke tahap berikutnya tentang pengembangan perangkat. Ini tidak perlu Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak ikut PPG 2020. Yang jelas bebannya ini menghitung beban saja. Rasionalnya Bapak Ibu bahwa identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama mahasiswa menjadi guru merupakan bahan awal dalam aktivitas ini. Masalah bisa berada di guru, Bapak Ibu mungkin bisa defisit kompetensi atau miskonsepsi, juga bisa berada di siswa dalam kelas dalam suasana pembelajaran. Jangan sampai guru berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, namun pada diri Bapak Ibu guru masih terdapat masalah atau defisit atau miskonsepsi. Dalam materi ini adalah kegiatan menganalisis materi ajar untuk mempelajari dan mereview materi, berdiskusi, mengidentifikasi materi yang sulit dipahami, materi hot, materi yang memiliki miskonsepsi di bawah bimbingan dosen. Nah, kegiatan Bapak Ibu, kegiatan ini kegiatan belajar mandirinya Bapak Ibu yang sudah lakukan tentu sudah membaca modul 10 modul, 6 modul bidang studi, dan 4 modul pedagogik, sudah menyusun peta konsep, pada modul yang sedang dipelajari, sudah mengidentifikasi masalah mengenai materi yang sulit dipahami, sudah kenali miskonsepsi materi, sudah berlatih melalui tes formatif. Nah, aktivitas Bapak Ibu 2, 3, 4 itu nanti Bapak Ibu tuangkan pada LK1 di LMS dilakukan pada saat awal masuk ke kegiatan pendalaman materi. Ini kegiatan belajar mandiri Bapak Ibu yang seperti saya sampaikan dalam belajar mandiri itu prinsipnya Bapak Ibu merdeka belajar, merdeka terbimbing, dan merdeka berlatih. Jadi artinya semua terserah Bapak Ibu merdeka. Baik, aktivitas untuk kegiatan pendalaman materi kalau kita bagi dalam hari per hari selama 13 hari. Hari pertama besok Bapak Ibu, itu Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan orientasi analisis materi ajar atau content based problem melalui memahami dan melakukan simulasi LMS dan mengunggah tagihan. Jadi besok itu Bapak Ibu seharian Bapak Ibu mengikuti orientasi, terus melakukan simulasi LMS, belajar tentang LMS, dan yang terakhir Bapak Ibu harus bisa mengunggah LK1 itu yang isinya 6 modul itu ke LMS. Tentu akan dibimbing oleh dosen, dosennya akan memberikan penjelasan, memberikan bimbingan simulasi LMS, dan Bapak Ibu nanti dosennya akan mengecek kelengkapan tagihan Bapak Ibu yang diunggah itu di hari pertama. Hari kedua Bapak Ibu, nanti hari kedua itu lusa, Bapak Ibu akan melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi modul bidang studi modul 1 Bapak Ibu. Jadi modul 1 diskusi bersama dosen tentang materi yang sulit dipahami berdasarkan LK1, melakukan review dan diskusi tentang advanced material dan materi hot, melakukan konfirmasi dan klarifikasi miskonsepsi, melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata, melakukan refleksi, dan mengerjakan satu set sumatif yang ada di modul Bapak Ibu. Nah, tentu dosen akan membimbing Bapak Ibu di kegiatan ini. Ya, itu nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh tim IT bagaimana masuk ke LMS-nya. Nanti akan ada simulasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentu kegiatan-kegiatan ini semuanya akan ada di LMS Bapak Ibu. Nah, itu di hari kedua tadi tentang modul 1, di hari ketiga nanti berbicara menganalisis materi tentang modul 2,
yang hari keempat modul 3, hari kelima modul 4, hari keenam modul 5, dan hari ketujuh modul 7. Itu akan berulang seperti aktivitas yang di sini Bapak Ibu. Cuman materi modulnya berbeda-beda, mulai 1 sampai ke 6. Setelah itu, 2 hari berikutnya, hari ke-8 dan 9, Bapak Ibu diminta untuk menyusun materi ajar. Menyusun materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan masalah yang Bapak Ibu temui ketika belajar materi itu. Tentu masalahnya sudah diselesaikan dan bisa disusun materi ajarnya lebih baik tentunya. Nah, ini mungkin dosennya bisa membagi-bagi atau nanti diserahkan kepada dosen untuk memfasilitasi pembagiannya. Itu 2 hari dilakukan, hari ke-10, 11, dan 12 itu tentang melakukan analisis materi ajar berbasis masalah modul pedagogik. Bapak Ibu melakukan review, klarifikasi, konfirmasi atas hasil belajar mandiri modul pedagogik. Bapak Ibu dapat mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman Bapak Ibu saat menjadi guru. Tentu Bapak Ibu juga mengidentifikasi model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswanya dan nanti melakukan refleksi. Kegiatan ini akan dibimbing oleh dosen untuk memfasilitasi kegiatan diskusi Bapak Ibu. Ini selama 3 hari, jadi modulnya ada 4 Bapak Ibu. Modul 1, 2, 3, 4. Yang modul 1 tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Yang kedua tentang peran guru dalam pembelajaran abad 21. Ini isinya tentang karakteristik pembelajaran abad 21, profil dan kompetensi guru abad 21, tugas dan fungsi guru, dan strategi pengembangan profesional guru. Modul 3 itu tentang pelajaran inovatif. Di situ ada pembelajaran STEAM, neuroscience, pembelajaran digital, dan pembelajaran blended learning. Yang keempat tentang perancangan pembelajaran inovatif. Ada konsep pembelajaran inovatif, ada perancangan pembelajaran STEAM, ada blended learning, ada berbasis project. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, hari ke-13 Bapak Ibu melakukan review dan refleksi terkait apa yang sudah dilakukan, baik tentang analisis materi ajar berbasis masalah modul bidang studi maupun modul pedagogik maupun tentang penyusunan bahan ajar. Review ini dan juga Bapak Ibu nanti akan menyusun tindak lanjut atau persiapan ke kegiatan perencanaan pembelajaran. Ini 13 hari Bapak Ibu yang dilakukan Bapak Ibu untuk kegiatan pendalaman materi yang dibimbing oleh dosen saja Bapak Ibu. Dan ini satu kelas isinya. Yang mungkin perlu saya informasikan bahwa kegiatan PPG ini semuanya daring Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu dipastikan nomor 1 tentu jaringan internetnya bagus. Yang kedua perangkat yang mendukung untuk kegiatan daring juga disiapkan dengan baik. Yang ketiga Bapak Ibu juga harus menyiapkan fisik, material maupun psikologis. Dan ya itu yang harus disiapkan Bapak Ibu. Baik. Di dalam LMS itu juga sudah ada tentang lembar kerja yang Bapak Ibu lakukan. Ambil ya di LMS nanti ada Bapak Ibu tinggal download. Ini lembar kerja satu-satu yang digunakan untuk belajar mandiri tentu Bapak Ibu sudah ada. Lembar kerja 2 itu apa isinya Bapak Ibu sudah ada. Jadi tagihan untuk kegiatan pendalaman materi itu ada LK11 6 LK, LK12 ada 6 LK. Bapak Ibu diminta menjawab tes sumatif itu 6 set, bidang pedagogiknya 1 set, dan Bapak Ibu menyusun materi ajar yang setara 1 KB itu
itu 1. Jadi ada 4 tagihan ini Bapak Ibu. Penilaiannya nanti semuanya sudah terprogram di LMS, Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung. Yang penting Bapak Ibu di LMS-nya semua tagihan perlu diselesaikan. Nah, ini penilaian saya pikir sudah ada, nanti saya berikan. Ini lebih banyak kepada dosen juga, Bapak Ibu juga kalau ingin baca nanti apa saja yang dinilai terkait buku ajar dan seterusnya. Baik, yang berikutnya itu terkait pengembangan perangkat pembelajaran, karya pengembangan perangkat pembelajaran yang 3 SKS itu. Nanti dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini, Bapak Ibu, satu kelas itu akan dibagi menjadi 3 kelas kecil. Nanti dibagi 3 kelas kecil, masing-masing akan dibimbing 1 dosen dan dibantu oleh guru pamong. Jadi setiap kelasnya itu ada dosen dan guru pamong setelah kelas kecilnya Bapak Ibu. Nah, ini rasionalnya mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran diil. Merancang pembelajaran itu secara lengkap terdiri dari RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Pembelajaran yang baik harus dipersiapkan secara lengkap semua perangkat pembelajaran oleh guru atau kelompok guru bidang studi, dan perangkat pembelajaran disusun berdasarkan identifikasi masalah pembelajaran yang kenali dalam pembelajaran di Bapak Ibu di kelas tentu. Nah, ini yang penting nomor 4 ini Bapak Ibu. Jadi pengembangan perangkat itu adalah kegiatan penyusunan dokumen perancangan pembelajaran melalui kuliah dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi kebiasaan pedagogik dan bidang studi dalam bentuk lokakarya. Baik. Kegiatan dalam pengembangan perangkat itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu harus mengidentifikasi masalah dan mampu menyusun rencana aksinya Bapak Ibu. Jadi ini. Nah, ini yang kedua, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan masalah itu, baru Bapak Ibu menyusun dokumen rancangan pembelajarannya. Dokumen yang dirancang ini tentu berdasarkan identifikasi masalah dan rencana aksi yang sudah dibuat. Jadi RPP yang Bapak Ibu buat itu berdasarkan yang nomor 1 di sini. Setelah RPP Bapak Ibu buat perangkatnya lengkap, maka Bapak Ibu nanti akan melakukan peer teaching. Nah, setelah melakukan peer teaching, terus ada refleksi terkait pelaksanaan peer teaching maupun kegiatan sebelumnya. Yang terakhir Bapak Ibu melakukan rencana tindak lanjut untuk persiapan ke kegiatan berikutnya atau PPL. Ini 5 kegiatan dalam kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kalau lihat per harinya Bapak Ibu selama 14 hari itu, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang pertama itu hari pertama nanti mengidentifikasi masalah dan rencana aksi. Apa itu artinya? Bapak Ibu itu melakukan observasi kelas atau visual atau audio atau laporan atau isu kasus pembelajaran dan sumber informasi untuk menemukan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas atau di sekolahnya masing-masing sesuai dengan mapel yang diampu. Ini artinya Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu, untuk dicari atau kenali permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menemukan setelah refleksi itu, kok siswa saya ketika pembelajaran banyak diemnya, kurang aktif, tidak ada yang bertanya. Nah, itu salah satu misalnya itu melakukan ini yang ditulis itu permasalahan yang terjadi. Misalnya lagi ujiannya selalu di bawah KKM, misalnya seperti itu. Nah, itu
Nah, terus Bapak Ibu melakukan analisis kompetensi atau capaian pembelajaran mata pelajaran yang akan diampu akan menemukan permasalahan dalam pencapaian kompetensi. Itu yang tadi. Terus berdiskusi, berkonsultasi atau studi referensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan tadi dan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Ini direnungkan, didiskusikan, kira-kira faktor penyebabnya apa. Baru nanti memetakan seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis penyebab masalah. Nah, ini yang Ibu lakukan 133. Nanti ada. Nah, itu tentu dibimbing oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamong untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan observasi, memberikan masukan guru pamong itu terhadap permasalahan yang Ibu temukan dan memandu diskusi. Itu di hari pertama Bapak Ibu. Yang hari kedua itu sama. Jadi kalau hari pertama itu menemukan satu permasalahan rencana aksinya, rencana penyelesaiannya itu permasalahan pertama. Di hari kedua ini sama. Ini untuk permasalahan yang kedua. Ibu menemukan masalah dan rencana aksi, rencana solusinya untuk permasalahan yang kedua. Yang ketiga juga ini. Jadi ada 3 identifikasi masalah, rencana aksi yang akan Bapak Ibu lakukan selama 3 hari. Jadi ada 3. Yang 3 ini yang akan digunakan sebagai dasar Bapak Ibu menyusun RPP. Perangkat itu Bapak Ibu. Jadi hari 4 ke 5 ini Bapak Ibu menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Jadi ini menyusun perangkat ini selama 2 hari ini berdasarkan masalah dan rencana aksi di hari pertama yang Bapak Ibu buat. Jadi merancang pembelajaran sesuai dengan masalah dan solusi hipotetik yang telah dirumuskan pada hari pertama itu. Jadi itu menyusun dokumen rancangan pembelajaran, menyusun bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen. Jadi 2 hari itu menyusun perangkat secara lengkap yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian berdasarkan analisis masalah dan rencana aksi yang pertama. Ya, nanti 6 dan 7 itu sama, ini berdasarkan kasus terkait yang kedua. Jadi analisis masalah dan rencana aksi yang kedua untuk 6 dan ke-7, 8 dan 9 itu berdasarkan analisis masalah dan rencana aksi kasus yang ketiga. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi menyusun perangkat itu tidak dibagi-bagi menurut KD yang ada, tidak. Jadi berdasarkan masalah yang Bapak Ibu temui. Nah, itu Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu. Baik, yang hari ke-10 dan 11 itu Bapak Ibu akan melakukan peer teaching. Semua peserta akan melakukan peer teaching sekali. Nanti karena ada 3 perangkat yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu tinggal memilih satu perangkat mana yang siap untuk dipraktekkan. Ya, di peer teaching-kan ke sesama temannya. Nanti akan ada guru praktikan, ada observer, dan ada siswanya. Nah, yang hari ke-12 melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan selama kegiatan, termasuk teaching, dan melakukan review perbaikan setelah ada refleksi itu. Yang 13-14 itu nanti rencana tindak lanjut itu melengkapi dan memfinalisasi rancangan pembelajaran sebagai bahan untuk pelaksanakan praktek pembelajaran di sekolah. Jadi berdasarkan masukan-masukan itu Bapak Ibu nanti melengkapi, memperbaiki 3 RPP yang Bapak Ibu sudah buat itu. Nah, nanti dan menyusun kegiatan tindak lanjut termasuk jadwal melaksanakan PPL di sekolah Bapak Ibu. Itu yang kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran selama 14 hari. LK-LK-nya sudah ada, LK 21 yang identifikasi masalah itu Bapak Ibu akan menulis
Di kolom yang kedua ini tentang data-data yang terjadi selama observasi. Terus masalah apa yang Bapak Ibu identifikasi, rumusan masalahnya bagaimana, rencana aksi solusinya bagaimana, kalau perlu diberi keterangan apa di sini. Ini sebenarnya LK21 ini sebagai dasar Bapak Ibu nanti menyusun perangkat pembelajaran. Baik, LK2 ini nanti lembar observasi digunakan oleh observer. Bagaimana ketika pendahuluan, inti penutup, apa yang harus Bapak Ibu berikan masukan. Ini yang refleksi dan seterusnya. Baik, tagihannya ini oke. Uji kompre Bapak Ibu. Berikutnya setelah Bapak Ibu melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran, nanti melaksanakan uji kompre. Kalau uji kompre Bapak Ibu nanti dari 3. Jadi ini Bapak Ibu akan mengumpulkan 2 dari 3 RPP itu sebagai bahan ujian kompre. Maaf, ini bukan 50 JP tapi 50 menit. Sebentar. Ini. Oke. Oke. Jadi dari 3 RPP itu 2 RPP yang belum diperticingkan itu Bapak Ibu unggah, kumpulkan dan itu nanti yang dijadikan bahan untuk ujian. Diuji oleh 2 penguji, 1 orang penguji, 2 orang penguji dosen Bapak Ibu. Yang akan diuji terkait ya materi pedagogiknya, konten bidang studinya, materi esensialnya, advance materialnya, tipeknya dan hotnya. Dan diuji selama maksimal 50 menit. Itu. Nah, berdasarkan RPP dari bukan Bapak Ibu disuruh mempresentasikan RPP, disuruh mempraktekkan RPP tidak, tapi dasar dibuat ujian itu dari RPP yang Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu belum lulus akan ujian remedi sekali lagi, diberi kesempatan ujian ulang sekali. Kalau sudah lulus Bapak Ibu akan masuk ke kegiatan PPL. Oke. Ini mungkin tidak perlu. Ini nanti apa yang diuji tadi ada 5 aspek. Tadi Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke kegiatan PPL di sekolah masing-masing. Tentu setelah Bapak Ibu lulus ujian kompre, Bapak Ibu akan praktek ke sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang perlu kami informasikan Bapak Ibu, selama Bapak Ibu bisa praktek di sekolahnya ya Bapak Ibu tidak perlu pindah sekolah. Nanti belum apa-apa sudah minta izin. Nah, kalau Bapak Ibu terpaksa harus mencari sekolah karena di tempat Bapak Ibu tidak bisa dilakukan PPL dengan banyak hal, maka Bapak Ibu bisa minta surat izin. Tapi kalau Bapak Ibu PPL di sekolahnya sendiri, tidak perlu minta surat izin PPL. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini ikut PPG itu sudah diizinkan oleh kepala sekolah. Salah satu kegiatan PPG itu adalah PPL. Jadi kalau ada kepala sekolah masih minta surat izin PPL di sekolahnya sendiri, itu berarti kepala sekolahnya mengizinkan hanya tanda tangan saja, tidak tahu maksudnya izin PPG itu apa. Ya, izin PPG itu Bapak Ibu diizinkan mengikuti PPG. Termasuk mungkin tugasnya dikurangi di sekolah karena PPG itu tidak bisa disambi, tidak bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Karena PPG itu kegiatannya Bapak Ibu sudah lihat penuh. Jadi sehari itu 7 jam. Itu Bapak Ibu. Nah, termasuk di dalamnya melaksanakan PPL di sekolahnya masing-masing itu adalah salah satu kegiatan PPG. Jadi kalau ada kepala sekolah masih minta
ke UM surat izinnya melaksanakan PPL. Suruh baca lagi surat izinnya yang diberikan. Tapi kalau Bapak Ibu harus mencari sekolah lain, ya tentu harus minta izin. Kami akan memproses izinnya ke sekolah yang dituju. Baik, tujuan PPL itu Bapak Ibu, satu, mengembangkan kemampuan reflektif guru. Ya, dalam membelajarkan peserta didik, melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran lebih efektif untuk meningkatkan kualitas atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring dan atau luring, melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan telah disusun, melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi, dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikannya. Ini tujuannya. Intinya Bapak Ibu, PPL itu dibagi menjadi 3 siklus. Jadi ini siklus 1, jadi refleksi pasca pembelajaran 1, refleksi pasca pembelajaran 2. Jadi ada 3 kali PPL, gampangannya begitu Bapak Ibu. Satu PPL, satu siklus PPL itu 10 hari. Jadi kalau dilihat perharinya Bapak Ibu, nanti ini Bapak Ibu hari pertama melakukan persiapan tentang persiapan apa saja yang terkait dengan praktek pembelajaran. Nanti berkoordinasi dengan guru pamong, biasanya ada kegiatan web meeting tentang persiapan yang dilakukan. Mungkin dosennya akan tanya persiapan apa saja, termasuk dengan guru pamongnya. Hari kedua dan ketiga, mungkin hari keempat, Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu harus melakukan praktek pembelajaran ini, harus mengundang dosen dan guru pamong mengikuti proses kegiatan praktek pembelajaran sit-in secara daring atau luring. Jadi ketika PPL, Bapak Ibu harus mengundang dosen dan guru pamongnya ikut di kegiatan PPL Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu mengirim video pembelajarannya, tapi mengundang Bapak Ibu guru pamong dan dosen untuk ikut sit-in di kelas Bapak Ibu, baik secara daring atau luring. Kalau luring mungkin nggak bisa daring Bapak Ibu. Gimana caranya? Ya Bapak Ibu harus melakukan seperti siaran langsung, live streaming kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dan mengundang Bapak Ibu dosen dan guru pamong untuk mengikuti kegiatan itu secara live streaming. Jadi secara live itu intinya Bapak Ibu. Nanti tentu dalam kegiatan itu Bapak Ibu melakukan praktek rekaman juga Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan lagi ketika mungkin pembekalan PPL oleh Helpdesk. Setelah Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran, selanjutnya kalau harinya itu fleksibel Bapak Ibu, mungkin ini bisa hari ke-5. Kalau Bapak Ibu melaksanakan praktek pembelajaran hari kedua, ketiga, keempat. Bapak Ibu tentu harus mengisi jurnal dan mengisi LK 3.1. Dan Bapak Ibu juga nanti melakukan, jadi 56 ini Bapak Ibu melakukan editing terhadap rekaman Bapak Ibu. Nanti membuat editing rekaman menjadi 15 sampai 20 menit gitu dan diunggah ke LMS. Hari ke-7 Bapak Ibu bisa konfirmasi ke dosennya bahwa tagihan-tagihan yang sudah diunggah sudah lengkap. Baru di hari ke-8 Bapak Ibu melakukan refleksi dengan model konferensi ini dengan guru pamong dan dosennya. Refleksi hari ke-9 Bapak Ibu akan melakukan penyelesaian yang terjadi. Jadi membuat daftar penyelesaian kasus setelah refleksi itu dan diunggah ke LMS itu dalam bentuk LK itu. Hari ke-10 melakukan tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu artinya refleksi itu akan dimasukkan ke, jadi solusi yang diperoleh dari hasil refleksi itu akan dimasukkan ke perbaikan perancangan untuk pembelajaran yang kedua Bapak Ibu. Terus mengunggah RPP yang kedua yang telah direvisi, itu hari ke-10. Ini satu siklus Bapak Ibu.
Nah, hari ke-10 berikutnya kegiatannya hampir sama. Tapi ini untuk praktek pembelajaran yang kedua, Bapak Ibu. Hari 21 sampai 30 itu kegiatannya berulang untuk praktek pembelajaran yang ketiga. Nah, hari yang terakhir 30 31 Bapak Ibu diminta membuat laporan terkait, ya di situ sudah ada ini bentuk laporannya, nanti ini LK-nya. Laporan itu berisi ya rangkuman dari maaf. Jadi laporan singkat berisi rangkuman dari hasil kegiatan praktek pembelajaran 1 dan 3. Dan ini sudah ada LK-nya, Bapak Ibu dimasukkan ke LK, dikonsultasikan dengan dosennya, direview dengan dosennya, dan diunggah. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang dilakukan ketika Bapak Ibu PPL. Kemana ini ya? Kok jadi begini nih? Baik, ini LK-LK-nya Bapak Ibu. Jadi LK 313335 itu tentang jurnal, kendalanya apa, ketidaksesuaiannya apa, kasusnya apa. Ini untuk praktek pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. 32, 34, 35 itu terkait dengan faktor penyebab dan alternatif solusinya. Yang ke-7 ini tentang laporan singkat yang berisi rangkuman dari LK 31 sampai 36 itu Bapak Ibu. Bagiannya tadi LK7, pelaksanaan praktek pembelajaran 3 kali, video praktek pembelajaran 3 buah. 3 buah itu ada yang video utuh dan video, jadi 6 sebenarnya. Ada yang video utuh diunggah, ada yang video yang sudah diedit juga diunggah. Ini penilaian Bapak Ibu, kira-kira itu ya. Setelah itu Bapak Ibu setelah PPL baru melaksanakan UKM PBG. Yang ini tidak saya jelaskan lebih detail karena nanti akan ada penjelasan. Pada intinya UKM PPG itu ada 2 Bapak Ibu. Ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Uji kinerja itu ada 2, portofolio sama praktek pembelajaran. Nah, itu nanti akan ada sosialisasi terkait UKIN maupun UP Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulus kedua-duanya, baru Bapak Ibu bisa mendapat sertifikat pendidik. Saya pikir itu Bapak Ibu. Ya, yang ini nanti aja kita jelaskan terkait dengan UKIN. Jadi UKIN itu ada 2 tadi, UKIN portofolio sama praktek pembelajaran. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu dari saya terkait. Kalau terlalu banyak-banyak malah Bapak Ibu nggak bisa ini. Mungkin itu saja terkait kurikulum dan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama PPG.